Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuniza Mahesa Ayu dengan NIM 240104300073. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Negeri Yogyakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik pertama kali dikenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Pada masa itu, teori ini masih belum begitu populer dan baru populer pada era Ivan Petrovich Pavlov atau yang biasa dikenal sebagai Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Mengapa teori ini baru terkenal pada era Pavlov? Karena buku mengenai eksperimen teori behavioristik ini baru terpublikasikan secara umum pada masa itu. Teori behavioristik ini adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik ini memandang kepribadian seseorang terbentuk dari proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang membedakan teori behavioristik ini pada teori lainnya adalah teori behavioristik ini sering dikaitkan dengan aliran jiwa namun tidak peduli pada jiwa. Karena teori behavioristik ini hanya mempelajari tentang tingkah laku yang terlihat saja. Teori behavioristik tidak menganggap penting aspek jiwa seperti emosi, cinta, dan benci. Pada teori ini, Pavlov membagi menjadi dua struktur kepribadian. Yang pertama ada tingkah laku responden atau responden behavior, yaitu respon atau tingkah laku yang dirangsang oleh stimulus tertentu. Yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang sebagai respon terhadap rangsangan dan bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi tertentu. Selanjutnya di sini Pavlov juga bereksperimen menggunakan anjing yang biasa disebut sebagai teori classical conditioning. Cara pengondisian teori classical conditioning yaitu yang pertama ada stimulus tidak terkondisi. Pada fase ini Pavlov menggunakan makanan sebagai medianya untuk melihat respon apa yang akan diberikan oleh anjing. Dan respon yang diberikan oleh anjing itu adalah mengeluarkan air liurnya. Yang kedua ada stimulus terkondisi. Di sini Pavlov menggunakan lonceng sebagai medianya. Pada saat lonceng dibunyikan, respon yang diberikan oleh anjing itu tidak mengeluarkan air liurnya. Yang ketiga ada respon yang tidak terkondisi. Di sini Pavlov menggunakan dua metode yaitu menggunakan lonceng dan makanan. Saat lonceng dibunyikan dan makanan diberikan, respon yang diberikan oleh anjing itu mengeluarkan air liurnya. Pada fase ini, saat Pavlov mencobanya berulang-ulang, maka akan membentuk pada fase yang terakhir yaitu respon yang terkondisi. Di sini Pavlov hanya menggunakan lonceng sebagai medianya dan respon yang diberikan oleh anjing itu adalah mengeluarkan air liurnya walaupun tidak diberikan makanan. Dari teori classical conditioning ini, Pavlov menyimpulkan bahwa untuk membentuk perilaku atau tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan pengondisian tertentu. Pengondisian itu adalah semacam rangsangan atau pancingan yang mampu menumbuhkan perilaku itu. Penerapan di kehidupan sehari-hari itu, orang tua dapat memberi pujian atau hadiah kepada anaknya ketika anaknya membersihkan kamar tanpa disuruh orang tuanya, atau sebaliknya. Jika anak membuat hal kesalahan, maka orang tua memberikan hukuman atau konsekuensi pada anaknya. Sekian penjelasan dari teori behavioristik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.